Selamat datang kembali sahabat bicara. Hari ke-10, lupakan dulu semua narasi tentang kemenangan yang cepat dan bersih. Karena hari ini, awan ilusi itu sudah benar-benar terkoyak dan apa yang kita lihat di bawahnya adalah sebuah realitas baru yang sangat brutal. Analisis kita kali ini bukan lagi tentang peta pertempuran di lapangan, tapi tentang anatomi sebuah keruntuhan. Sebuah kekalahan yang tidak diumumkan di televisi, tapi dirasakan. Dalam keheningan yang mencekam dan kepanikan massal yang tak lagi bisa dikendalikan. Di satu sisi panggung dunia, kita mendengar proklamasi ini. Kata-kata yang, dirancang untuk terdengar perkasa, untuk menenangkan pasar saham, dan tentu saja untuk meyakinkan sekutu. Tapi, di balik panggung yang gemerlap itu, melodi yang terdengar ternyata bukan lagu kemenangan, melainkan alunan musik kepanikan yang dimainkan dengan nada-nada putus asa. Dan disinilah kontras itu terjadi. Jauh dari podium yang disorot lampu kamera, di tengah lautan manusia yang saling mendorong dan berteriak, sebuah kebenaran yang jauh lebih jujur sedang terjadi. Kontradiksi inilah yang menjadi jantung dari pembedahan kita malam ini. Oke, kita mulai dengan fenomena yang saya sebut sebagai eksodus panik. Ini adalah sebuah keruntuhan psikologis massal. Momen di mana iman warga negara terhadap perisai pelindung negaranya tiba-tiba menguap begitu saja. Dan saat itu terjadi, naluri purba mengambil alih, lari untuk selamat. Karena kemenangan sejati ternyata tidak diukur dari pidato di podium, tapi dari selembar tiket pesawat di tangan. Angka-angka ini bukan sekedar berita, sahabat bicara. Ini adalah gejala dari sebuah penyakit, runtuhnya kepercayaan. Di Bandara Ben Gurion, kondisinya itu kekacauan absolut. Maskapai El Al memotong kapasitas penerbangan dari 200 jadi hanya 50, dan terminal bandara berubah jadi arena perkelahian. Di Dubai, ribuan warga Israel yang lagi liburan tiba-tiba terdampar. Ironisnya, mereka baru bisa pulang setelah pemerintah Uni Emirat Arab turun tangan mendanai evakuasi mereka. Bahkan, pasar keuangan global, entitas paling dingin di planet ini, mengirim sinyal penolakan yang keras. Saham-saham di Asia terjun bebas. Ini adalah vonis dari pasar bahwa narasi kemenangan Trump sama sekali tidak laku dijual. Jadi, inilah poin krusialnya. Ketika warga sipil lebih percaya pada selembar tiket di tangan mereka daripada janji perlindungan dari pemerintah mereka sendiri, maka perang narasi sudah selesai. Dan hasilnya adalah sebuah kekalahan telak. Dari keruntuhan psikologis, kita sekarang bergerak ke pemicunya. Sebuah kegagalan teknologi yang katastrofik. Tapi ini bukan sekedar kesalahan sistem biasa ya. Ini adalah eksekusi sebuah doktrin militer yang kita kenal sebagai pencabutan saraf militer. Sebuah operasi senyap yang bertujuan untuk membutakan dan melumpuhkan sebuah negara dari dalam. Mungkin pertanyaan terbesar kita semua adalah, bagaimana bisa rentetan rudal Iran menghantam jantung kota Tel Aviv tanpa ada satupun sirene yang berbunyi? Jawabannya ada di satu tempat, Lembah Ela. Sebuah serangan presisi dari Hezbollah menghancurkan stasiun Satcom tertua dan terbesar di sana. Ini bukan cuma stasiun biasa, ini adalah pusat saraf digital Israel. Saat pusat itu putus, seluruh sistem pertahanan negara itu menjadi buta. Ini adalah kegagalan berjenjang di mana satu domino merobohkan yang lainnya sampai seluruh benteng pertahanan itu runtuh total. Inilah pencabutan saraf militer yang dieksekusi dengan sempurna. Israel tidak hanya kehilangan radar, mereka kehilangan insting kolektif untuk bertahan hidup karena sistem saraf digitalnya telah diputus. Akibatnya apa? Sebuah bangsa yang dikenal sangat canggih teknologinya mendadak kembali ke zaman batu, tuli dan buta di tengah badai misil. Dari kelumpuhan teknologi, kita sekarang masuk ke dalam sebuah kiamat logistik, sebuah pendarahan finansial masif yang membuktikan betapa mahalnya harga untuk mempertahankan ilusi superioritas. Ini adalah cerita tentang dolar yang dibakar sia-sia. Coba perhatikan angka ini baik-baik, sahabat bicara. 5,6 miliar dolar. Dihabiskan Pentagon hanya dalam 48 jam pertama. Ini bukan lagi pos anggaran pertahanan biasa. Ini adalah harga dari kepanikan, api unggun raksasa yang membakar tumpukan dolar demi sebuah ilusi keamanan. Sebuah pendarahan amunisi yang tidak akan bisa ditopang oleh ekonomi negara manapun dalam jangka panjang. Dan slide ini menunjukkan kebrutalan strategi Iran. Mereka nggak perlu menandingi teknologi Amerika secara langsung. Mereka hanya perlu mengurasnya sampai kering. Dengan meluncurkan ratusan drone murah, mereka memaksa Amerika untuk menembakkan rudal-rudal pencegah yang harganya jutaan dolar per unit. Ini bukan lagi perang misil, ini adalah perang ekonomi melalui atrisi. Dan pendarahan ini terjadi di seluruh teluk. Setiap poin dalam daftar ini bukan sekedar insiden, tapi retakan yang semakin besar di perisai pertahanan Amerika.
Di Kuwait, 11 target kunci di pangkalan Al-Udairi rata dengan tanah. Di Qatar, pusat komunikasi di Al-Udaid jadi sasaran empuk. Di Bahrain, sebuah insiden yang sangat memalukan terjadi. Sebuah rudal Patriot AS yang seharusnya melindungi malah malfungsi dan jatuh di pemukiman warga sipil. Sementara itu, kilang minyak Bapco terbakar, memaksa negara itu menyatakan force majeure, sebuah sinyal kiamat bagi ekonomi mereka. Nah, di balik semua retorika keras di depan publik, ternyata di ruang-ruang belakang yang gelap, sebuah drama yang sangat berbeda sedang dipentaskan. Drama ini berjudul Diplomasi Putus Asa. Di depan kamera, Trump bicara tentang jadwal dan kendali penuh. Tapi di balik layar, sumber-sumber tingkat tinggi di Iran melaporkan bahwa utusan-utusan Amerika sedang mati-matian mencari jalur belakang, bahkan bisa dibilang mengemis untuk sebuah negosiasi gencatan senjata. Ini adalah cerminan krisis dan kepanikan yang luar biasa dalam di Gedung Putih. Lalu bagaimana respons Iran? Dingin, tegas, tanpa kompromi. Pintu diplomasi dibanting tertutup. Menteri Luar Negeri mereka, Araschi, hanya berkata singkat, "Martabat kami tidak untuk dijual." Bagi Teheran, sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Medan perang telah menjadi satu-satunya meja perundingan yang tersisa. Ketika diplomasi mati, keputusasaan seringkali melahirkan kegelapan. Laporan dari Wall Street Journal ini adalah sinyal pergeseran dari strategi kenegaraan menjadi taktik mafia. Ancaman pembunuhan bukanlah manuver seorang master catur, melainkan lemparan dadu dari seorang pemain yang sudah benar-benar terpojok. Dan ini membawa kita pada pergeseran final yang paling menentukan. Sebuah konsolidasi politik yang tak terduga di Teheran dan pembukaan medan perang baru yang jauh lebih berbahaya. Ekonomi global. Taruhan terbesar Washington adalah serangan pemenggalan akan memicu kekacauan internal dan meruntuhkan rezim dari dalam. Taruhan itu gagal total. Dalam hitungan hari, Mojtaba Khomeini terpilih. Dan jutaan orang Iran justru turun ke jalan, bukan untuk protes, tapi untuk menunjukkan dukungan. Ironis ya? Strategi yang dirancang untuk memecah belah justru melahirkan persatuan yang lebih kokoh dari sebelumnya. Sekarang, pusat gravitasi perang telah bergeser total. Bukan lagi dari misil, tapi ke barel minyak. Senjata pemusnah massal yang baru bukan lagi hulu ledak nuklir, melainkan harga energi yang tak terkendali. Angka $215 ini bukan lagi prediksi pasar. Ini adalah sebuah ancaman eksistensial bagi peradaban industri global. Efek dominonya sudah dimulai. Bahrain lumpuh, Kuwait berhenti memompa minyak, Eropa menggigil saat harga gas melonjak 30% hanya dalam semalam, dan pernyataan Putin bahwa Selat Hormuz efektif tertutup adalah paku terakhir di peti mati stabilitas energi dunia. Ini bukan lagi perang regional, ini adalah krisis global yang mencekik nadi perekonomian dunia, satu persatu. Pada akhirnya, konflik ini telah berevolusi. Ia telah berubah menjadi sebuah ujian ketahanan yang sangat brutal. Kekuatan tidak lagi diukur dari daya ledak, tapi dari daya tahan. Sebuah perang atrisi di mana kemenangan ditentukan oleh siapa yang paling sanggup menahan penderitaan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang akan menang, tapi siapa yang akan patah lebih dulu. Saat gerbang bandara Ben Gurion penuh sesak dan harga minyak mencekik leher dunia, narasi kemenangan menjadi semakin usang. Siapa yang akan kehabisan napas? Kita akan terus memantaunya. Nantikan analisis kami untuk hari ke-11 hanya di Vicara ID.